Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM D01215110. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yakni mengenai lingkungan pesisir Pantai Gondah. Nah, adapun materi yang ingin saya presentasikan pada kesempatan kali ini yakni mengidentifikasikan permasalahan pencemaran dan dampak pesisir Pantai Gondah. Nah, langsung saja menuju ke materinya, yakni lingkungan Pantai Gondah. Nah, lingkungan Pantai Gondah terletak di sebuah desa Leliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewandar, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, desa Leliko merupakan salah satu wilayah di Pulau Mandar yang sebagian besar penduduknya bermukim di daerah pesisir. Di sini terdapat dua destinasi wisata, yakni Pantai Labuan dan Pantai Gondah Mangrove Park, yang berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat apabila ini dapat mengelola secara maksimal, khususnya di Labuan. Di sini terdapat kawasan pantai yang indah dengan hamparan batu karang yang luasnya kurang lebih 1 km. Tempat wisata Pantai Gondah Mangrove Park dan Pantai Labuan berada di lokasi yang sama. Kedua tempat wisata ini terletak di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, letak kedua tempat wisata ini kurang lebih berjarak 700-an meter dari Jalan Trans Sulawesi. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang menyajikan eksotisme suasana pantai Polewali Mandar yang masih asli dan hijau. Mangrove atau hutan bakau salah satu aset yang dimiliki oleh bangsa ini. Namun pengolahan hutan bakau sering dianartirkan dalam pengolahan hutan Indonesia. Kondisi saat ini, luas mangrove di Indonesia semakin berkurang. Jika pada tahun 1982 hutan mangrove seluas 4,2 juta hektar, kini tersisa sekitar 3,7 juta hektar saja. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, pemuda sahabat pesisir daerah Gondah, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dengan sangat antusias membentuk sebuah perkumpulan atau komunitas yang mereka namai Sahabat Pesisir. Nah, komunitas ini merupakan sebuah perkumpulan bagi pemuda yang memiliki jiwa untuk membudidayakan dan memelihara kembali pohon bakau secara liar tumbuh di pesisir Pantai Gondah. Nah, ini merupakan peta kawasan Pantai Gondah yang tertera pada layar. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Nah, saya lanjut ke batas wilayah. Nah, Pantai Gondah berbatasan langsung memiliki batas wilayah, yakni yang di sebelah utara ada Desa Suruan dan sebelah timurnya Desa Lapeo. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Teluk Mandar dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bala. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yakni permasalahan lingkungan. Masalah utama yang kami kaji di daerah ini yaitu permasalahan sampah laut yang menjadi masalah serius akhir-akhir ini, karena masyarakat yang ada di sini, tepatnya di lingkungan Pantai Gondah, banyak membuang sampah sembarangan, dan bukan hanya penduduk tapi pengunjung yang sering meninggalkan sampah-sampah tanpa memikirkan risiko yang terjadi pada pantai serta mengakibatkan pantai itu tercemar. Makanya banyak masyarakat lebih memilih tinggal di kawasan pesisir. Hal ini menyebabkan pesisir pantai banyak terpengaruh oleh aktivitas kehidupan masyarakat pesisir, khususnya dalam hal persampahan. Nah, solusi yang baik untuk permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan pesisir Pantai Gondah Mangrove Park yaitu seharusnya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Gondah menyadari akan pentingnya kebersihan pantai yang ada di daerah tersebut. Jika diadakan sebuah forum diskusi sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan konsolidasi pelaksanaan pengolahan wilayah pesisir tersebut. Pada tahap identifikasi terhadap wilayah pesisir ini diharapkan akan didapatkan peta permasalahan pesisir yang sangat krusial, secara khusus permasalahan kerusakan hutan mangrove, kerusakan wilayah pesisir dan mangrove yang terjadi ini hanya tidak terjadi karena ulah masyarakat yang membuka lahan tambak dengan menggunakan wilayah hutan mangrove.
Nah, namun juga akibat kurangnya peran pemerintah dalam pengawasan dan perizinan pembukaan usaha tambak. Nah, ini merupakan beberapa gambar yang kami ambil ketika kami mendatangi sebuah lokasi untuk melakukan suatu peninjauan. Nah, di sini terlihat jelas kalau pantai Gonda tersebut sangat dipenuhi dengan sampah. Nah, saya lanjut ke pencemaran yang terjadinya. Terjadinya hutan bakau menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Namun faktanya banyak hutan bakau yang telah rusak. Jika laju penggundulan hutan bakau tersebut terus dibiarkan, hutan bakau akan semakin rusak. Nah, dampak ketiga dari adanya sampah yang ada di laut dari hari ke hari semakin tak terbendung. Hal ini menimbulkan kerusakan luar biasa pada kehidupan laut. Selain mengotori lautan, sampah juga termakan dan meracuni hewan-hewan laut. Lanjut ke materi selanjutnya, ini faktor penyebab permasalahan. Nah, nomor 1 pencemaran. Yang pertama pencemaran. Permasalahan sampah laut yang menjadi masalah serius akhir-akhir ini karena masyarakat yang ada di sini, tepatnya di lingkungan Pantai Gonda, banyak membuang sampah sembarangan, dan bukan hanya penduduk tapi melainkan pengunjung yang sering meninggalkan sampah tanpa memikirkan risiko yang terjadi pada pantai serta mengakibatkan pantai itu tercemar. Makanya banyak masyarakat yang lebih memilih tinggal di kawasan pesisir. Hal ini menyebabkan pesisir pantai banyak terpengaruh oleh aktivitas kehidupan masyarakat pesisir, khususnya dalam hal persampahan. Nah, adapun yang kedua, konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan. Kerusakan hutan bakau menimbulkan beberapa dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Nah, namun faktanya banyak hutan bakau yang telah rusak. Jika laju pengundulan hutan bakau terus dibiarkan, dan hutan bakau akan semakin rusak. Nah, kemudian yang ketiga, penambangan yang berlebihan. Nah, dampak ekonomi yang muncul dari penambangan liar bukan hanya karena kurangnya finansial dampak akibat hutan gundul hilangnya pohon akan, tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan, dan penebangan kawasan hutan secara liar tersebut akan mengakibatkan banyak terjadinya bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan erosi dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke masalah solusi penanganan masalah. Nah, adapun solusi yang dapat kami berikan bersama dengan pemerintah setempat untuk menangani beberapa masalah tersebut di wilayah pesisir Pantai Gonda Mangrove Park, yaitu solusi yang baik untuk permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan pesisir Pantai Gonda Mangrove Park, yaitu seharusnya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Gonda menyadari akan pentingnya kebersihan pantai yang ada di daerah tersebut. Jika diadakan sebuah forum diskusi sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan konsolidasi pergerakan pelaksanaan pengolahan wilayah pesisir tersebut pada tahap identifikasi terhadap wilayah pesisir ini, diharapkan akan dapat diketahui permasalahan pesisir yang sangat krusial, secara khusus permasalahan kerusakan mangrove. Nah, kerusakan wilayah pesisir mangrove terjadi ini tidak hanya terjadi karena ulah masyarakat yang membuang sampah dengan menggunakan wilayah hutan mangrove, namun juga akibat kurangnya peran pemerintah dalam pengawasan dan perizinan pembukaan usaha tambak. Masalah kedua yaitu kondisi drainase. Kita lanjut ke potensinya. Nah, mengetahui potensi biofisik mangrove dan kondisi sosial ekonomi di kawasan Gonda Mangrove Park, dan menentukan strategi yang tepat untuk mengembangkan ekowisata mangrove di area Gonda Mangrove Park. Keragaman objek wisata pada area mangrove di Gonda Mangrove Park dapat diketahui dengan teridentifikasinya potensi-potensi yang terdapat pada area tersebut
fisik, biologi maupun sosial budaya. Faktor mendukung terdiri dari kekuatan dan peluang, yaitu area wisata yang masih sejuk dan nyaman. Nah, adanya sarana dan prasarana sebagai pijakan awal pengembangan wisata alam, panorama alam laut yang sangat indah dan estetik serta tingginya respon masyarakat untuk mengembangkan ekowisata di wilayah Gondah Mangrove Park. Nah, faktor penghambat terdiri dari kelemahan dan ancaman, yaitu aksesibilitas yang rendah, keterbatasan SDM pengolah, serta kekurangnya persediaan air bersih di area wisata Gondah. Nah, hasil perhitungan trik IFAS dan menghasilkan nilai sumbu X sebesar 1,9 dan sumbu Y sebesar 0,5. Nah, hal ini menunjukkan strategi berada pada kuadran 1 dengan rumusan strategi S kurang. Nah, yaitu perlunya pelatihan usaha-usaha yang terkait dengan wisata terhadap SDM setempat, memanfaatkan dukungan pemerintah dan masyarakat lebih untuk meningkatkan kualitas objek wisata dengan menggalakkan kegiatan promosi dan membuat paket wisata yang menarik, mempertahankan dan menambah keragaman interaksi wisata. Nah, kesimpulan, mangrove atau hutan bakau salah satu aset yang dimiliki oleh bangsa ini. Namun pengolahan hutan bakau sering dianaktirikan dalam pengolahan hutan di Indonesia. Nah, kondisi saat ini luas mangrove di Indonesia semakin berkurang. Jika pada tahun 1982 hutan mangrove seluas 4,2 juta hektar, nah kini tersisa sekitar 3,7 juta hektar saja. Dengan melihat kondisi seperti ini, pemuda sahabat pesisir daerah Gondah, Kabupaten Pulau Mandar, Sulawesi Barat, dengan sangat antusias membentuk sebuah perkumpulan atau komunitas yang mereka namai dengan nama Sahabat Pesisir. Nah, komunitas ini merupakan sebuah perkumpulan bagi pemuda yang memiliki jiwa untuk membudidayakan dan memelihara kembali pohon bakau yang secara liar tumbuh di pesisir Pantai Gondah. Perkembangan dan pemeliharaan memulai sejak maraknya pemuda-pemudi yang menjadikan pantai sebagai salah satu pilihan alternatif untuk menghabiskan liburan di pantai. Nah, hingga saat ini perbaikan demi perbaikan terus dilakukan. Daerah Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Pulau Mandar, terus dilakukan merupakan salah satu daerah yang masih tertinggal sejak 1 dekade terakhir. Nah, memisahkan diri dari Sulawesi Selatan membuatnya harus belajar mandiri dalam mengembangkan daerah dan aset yang dimiliki. Nah, tidaklah berkembang suatu daerah tanpa sumber daya manusia yang memadai. Dibutuhkan pemuda-pemudi yang mempunyai semangat dalam pembangunan dan melestarikan daerah. Oleh karena itu, Sahabat Pesisir merupakan salah satu wujud komunitas yang akan membangun daerah Pulau Mandar, khususnya di Sulawesi Barat. Salah satunya adalah pengembangan pesona Indonesia yang menjadi ikon pariwisata Indonesia turut andil di dalamnya. Nah, pemeliharaan hutan bakau dan terumbu karang, berbagai jenis flora dan fauna yang kehidupan berkembangbiakannya bergantung kepada laut yang harus turut dilestarikan. Nah, mungkin sekian sampai di sini yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.